bersama Bung Ropan dan Bung Aris. Bung Ropan, ini katanya Kluivert dan Alex Pastoor Ya. ada di GBK. Ya memang dari awal mereka menonton, gitu kan. Apa misi mereka? Ya melihat pemain-pemain siapa tahu ada di U23 ini yang bisa mereka ambil nantinya, mereka lihat untuk bisa ke FIFA Match Day ya atau ke putaran keempat Oktober kan bisa dilihat. Mungkin saja kalau ada. Ya tapi kok saya pikir terlalu cepat, terlalu dini. Kan banyak yang mengusulkan Raven tuh naik ke atas ketika Ole cedera. Tapi saya pikir belum waktunya buat dia karena ini penting sekali di putaran keempat dapat striker yang oke, yang bagus. Kemarin aja lawan Filipina nggak bisa berkutik. Kalau striker ya, maaf ya, agak sulit. Sulit. Gitu. Bisa masuk. Seorang Raven aja Belum bisa. ya. Bisa Gimana untuk Bung level Aris? atas. Iya, sangat ya agak susah ya, harus nyari yang selevel dengan Ole ya, agak susah. Di kompetisi U23 ini. Iya. Iya. Jadi berat kalau bisa dilihat ya. Bisa. Dan Kluivert memang penting untuk melihat kan mendukung, memotivasi, mensupport Gerald Van den Berg, salah satu asisten kita di tim senior juga boy. Jadi dengan Alex Pastoor wajar untuk bisa. Dan Van den Berg bilang silakan pilih pemain kalau sesuka kamu bisa ambil. Cuma kan siapa mau dipilih, mau diambil betul. siapa di sini. Kalaupun ada diberi kesempatan mungkin 1-2 misalnya Kadek misalnya hanya untuk meramaikan. Kan Ferrari pernah ikut kan di tim senior. Di zaman STY kan. Ferrari sama Arkan Fikri juga Arkan pernah. Fikri bermain. Iya, Hoki Caraka bahkan kan waktu zaman STY kan masuk. Jadi kalau diberikan hanya untuk ya ada jam Kadek misalnya atau siapalah bisa dipanggil kan, Kakang. Regenerasi atau Robby Darwish siapapun itu kan ya bisa dilihat. Tapi untuk bisa bermain sebagai pemain starter belum bisa gitu kan. Masih jauh untuk bisa main itu gitu. Bung Aris setuju dengan jikalau Kadek yang tadi kita sepakat nih matang Oh iya. di kompetisi cukup Rising star bagus, ya kan? Iya. Tinggi postur badan juga ideal. Iya. Layak dicoba untuk di tim senior kah? Kita punya pemain muda yang bagus, yang punya talenta yang luar biasa. Kenapa enggak kita coba untuk di timnas senior, biar jam terbangnya nambah, pengalamannya nambah, dan pastinya nanti akan menguntungkan untuk tim senior juga sih. Apakah kita bisa mengatakan bahwa Kadek lebih layak daripada Ferrari? Oh, bisa di ya. timnas? Dan buktinya kan itu kan. Van den Berg mempercayakan dia kan. Saat ini, Saya nggak hati-hati ngomong ini, Bung. Iya saat ini kan oke. Tapi melihat kesempatan yang diberikan oleh Van den Berg kepada Kadek, mungkin juga kalau kepada Kakang juga, saya katakan bahwa mungkin lebih matang Kadek daripada kita tidak mengatakan Ferrari jelek. Iya. betul. Bagaimana, Bung? Ya tapi kalau saya lihat memang oke kan. Kan dia sudah dari U23 2 tahun lalu juga sudah bermain bersama dengan tim kita. Ketika kita mewakili U23 mewakili di Piala AFF yang senior, Kadek juga ada di belakang. Iya. Dan dia menjadi pemain yang tidak tergantikan di Bali United. Jadi kalau dia dipanggil misalnya diberikan kesempatan oleh Kluivert, saya setuju aja. Misalnya di FIFA Match Day melawan Lebanon main 5 menit terakhir, ya kan? Menggantikan siapa? Salah satu Justin Hapner atau menggantikan Rido. Ini caps yang bagus buat Dikasih caps dia bermain di 5 menit aja, di menit 85 dia masuk, ya kan? Jadi ada penambahan injury. Seperti yang PK berikan kepada Arkan Fikri. Iya. Bukan ke Beckham Putra kan? Yang dia Fikri kemarin main kan, Bos? Bukan di tim senior kan bicara. Tim senior ya. Itu Beckham Putra yang dipanggil dari Persib Bandung kan, diberikan kesempatan bermain melawan Cina kan, Beckham Putra. Arkan Fikri nggak masuk. Di zaman STY dia masuk di situ. Jadi kalau Kadek sekarang bisa untuk main di belakang. Ya ada promosi dikit untuk bisa dia tampil lah, kasih jam bermain 5 menit. Kalau gelandang siapa, Bos, yang Arkan Fikri oke lah, karena punya pengalaman kan. Iya, dia punya pengalaman bagus. Layak untuk bisa bermain. Kalau untuk masuk FIFA Match Day? FIFA Match Day bisa. Misalnya 2 diambil Arkan di tengah, kemudian ada di belakang Kadek. Itu kan rasa aja. Dan dikasih bermain lah untuk misalnya 5 menit. Untuk FIFA Match Day ya. Nah, kita kan belum tentu dia akan bawa ke putaran keempat, karena kan pasti persaingannya sangat kuat. Tapi kalau Beckham menunjukkan performa yang baik, dibawa juga ke Jepang kan. Ketika dia tampil lawan Cina diberikan kesempatan kepada Beckham Putra untuk bisa dan diberikan yang terbaik. Kalau Kadek bermain bagus, bermain dengan Jai Isis dia lebih termotivasi kan. Bagus buat dia untuk regenerasi ke depan. Lebih percaya diri. Salah, Doni pun bisa. Iya, Doni bisa di kiri. Cuma kalau bermain di kiri kan persaingan tuh Ya, sekali. mungkin tidak masuk langsung ke situ. Iya. Tapi untuk FIFA Match Day ya boleh aja. Saja, kan? Iya. Berarti dia
harus ya ada Verdong kayaknya di sana, ada Dean James, ada Sain Patinama soalnya kan. Tapi kalau di tengah Kadek boleh lah Justin Hubner keluar atau Rido keluar dia masuk untuk dikasih waktu, gitu kan, dikasih bermain, gitu kan. Tom Haye capek, Arkan Fikri masuk sedikit-sedikit gitu untuk bergantian kan, atau bergantian dengan Kakak Riki misalnya gitu. Betul. Gitu. Kita masih menunggu nih, karena masih bertanding nih. Masih bertanding. Kalau sampai seri berarti langsung adu penalti kah atau ada perpanjangan? Iya, ada perpanjangan mungkin itu yang kita akan tunggu, perpanjangan atau adu penalti. Repot juga kalau adu penalti kita, gimana? Ya lebih dak-dikduk lah. Karena ya bicara keberuntungan kalau udah adu penalti itu mental sama keberuntungan. Ya, dan itu yang kita hadapi kan di final 2 tahun lalu lawan Vietnam. Ketika 5 sama dengan Vietnam, semua masuk ini. Orang terakhir kita kan Hernando Ari. Mungkin dia capek karena dia bermain bagus di 2 kali 4-5 itu penalti dia gagal lawan Vietnam. Jadi ya itu namanya penalti itu kan harus betul-betul siap secara mental untuk bisa menendang gitu. Apalagi kita sekarang nggak punya Arkan Fikri, nggak bisa bermain, Tony Firmansyah nggak bisa bermain, kan mereka kan bisa mengambil penalti. Tapi semua tergantung dari kalau Raven ditarik keluar misalnya, siapa lagi yang ambil penalti di belakang. Sulit untuk bisa menentukan 5 penembak pertama loh. Kita belum tahu ya siapa-siapa yang biasanya apakah Vandenberg, tapi Vandenberg tidak menyiapkan penendang penalti. Tidak menyiapkan penalti, berarti dia yakin. Dia yakin. Berarti dia yakin bilang menang ya, di dia waktu normal ya. Iya, dia bilang begini, tidak ada penalti, tidak ada permainan. Harus diselesaikan 90 menit. Itu kata Vandenberg melawan Thailand. Ya semoga. Makanya saya bilang semoga itu bisa kita aminkan. Semoga kita bisa menang. Ya, itu kan yang. Tapi kalau adu penalti pasti harus dicari siapa penembak. Kalau sudah pergantian 3-4 orang keluar yang penembak ya. Siapa yang mungkin Kadek bisa ambil penalti kan? Yakin Kadek. Raihan Hanan. Ya kan? Raven. Ya Raven. Kalau Raven masih ada di dalam. Kalau ditarik keluar dibawa kedua itu kan sudah bisa ambil. Doni Tri juga mungkin masih bisa. Doni. Ya kan kaki kirinya kan. Kita ketenangannya ketenangan dia. Robi Darwis. Kalau masih bertahan dengan Robi masih bisa ambil. Nah, kiper kan kita unpredictable juga, Bung. Iya. Iya kan? Kita pikir akan diturunkan ini, ternyata tidak diturunkan yang ini. Iya. Ya, Muhammad Ardiansyah yang main. Ini untuk ketiga kali dia diberikan kesempatan kan, lawan Brunei, lawan Filipina, lawan Malaysia, Cahya Supriyadi yang masuk. Sekarang dia lagi masuk. Ya, Cahya melakukan dua kali save loh, Bung. Save bagus. Satu tembakan bebas dari Malaysia, lihat sempat lompat, dia lompat, dia mentips. Iya bolanya. Tapi ya kembali persaingan kan semua bagus. Dava bagus, Cahya bagus. Ardiansyah ini bagus, tapi ya jarang dia memilih. Tinggal selera pelatih. Dia lebih memilih, mungkin dia lebih yakin dengan Aris tahu ketiga anak muda ini. Cahya sih saya. Cahya aja mungkin. Gimana penilaian? Ya prospek yang bagus untuk timnas senior ya. Yang banyak kiper. Iya, butuh jam terbang lebih banyak lagi. Yang mungkin akan menggantikan senior-seniornya di masa datang sih. Kalau stabil permainannya ya gitu. Cahaya di klub mana, Bu? Cahya di ini. Terakhir kan kemarin ke Bekasi. Bekasi ya. Kalau si Ardiansyah PSM. PSM Makassar. Iya. Dia satu persaingan dengan Reza kan. Reza kemarin kiper PSM juga yang dipanggil di Liga Selection kan. Ini kiper muda yang diberikan kesempatan, saya juga kaget karena orang selama ini berbicara Cahya Supriyadi dan Dava sejauh ini kan. Dava Borneo kan. Nah, sekarang Ardiansyah yang tampil. Jadi ada bakat-bakat kiper luar biasa. Kita kan banyak kiper, ada Hernando. Persaingan yang positif ya di antara banyak pilihan pemain-pemain muda. Kiper muda ini. Betul. Nah, Bung, sebelum nanti kita mengakhiri, kira-kira ini kan selesai juara atau tidak juara, ya kita sebenarnya pengennya kita juara. Harus juara lah. Tapi kita menatap di bulan berikutnya, September. Ini ujiannya. Bung Ropan, kalau dengan materi ini ya pasti kita agak sulit. Berat kalau materi ini. Ada beberapa masih bisa, tapi kan tidak semuanya. Makanya ini kan cikal bakal yang akan dilihat nantinya oleh Gerald Vandenberg untuk dia ambil, karena kan lebih tinggi permainan tuh di Piala Asia. Ini Piala Asia ini kan baru di ASEAN ini, AFF ini di ASEAN. Kalau sudah bicara dengan Piala Asia kualifikasi, apalagi lawan kita Korea Selatan, hanya juara grup yang lolos. Walaupun dua lawan lain kan agak mudah buat kita. Ya kan Laos, Makau sama Laos kita bisa ambil, tapi Korea Selatan kita bisa menang yang tahun lalu itu di adu penalti melawan Korea kan. Waktu Ivar Jenner ada Marcelino. Tapi kan udah berbeda.
Makanya sekarang akan diambil beberapa masuk untuk bergabung dengan, ya siapa tahu Mauro Silva sudah pastilah. Mauro Silva bisa bermain. Iya kan, Marcelino bisa ada, Ivar Jenner bagus, sudah Justin Hubner, Rafael Struijk ada, itu jadi bagus. Kalau semua itu mereka ada, apalagi yang dua nantinya masuk semua usia muda semua kan, misalnya Emiliano Jonathans masih muda, masih layak untuk bermain di U23. Jadi ya itu tambah kuat kita, ditambah dengan Donitri, Kadek, Kakang, Robi Darwis, Arkan Fikri kan itu tuh ya. Yang Raven ya lebih komplit. Ada 10 aja dari sini, 10 ditambah dengan mereka kan jadi kuat. Ya. Jadi saya pikir ya. Aris kan pernah juga mengalami pra Piala Asia ya. Iya. Itu kan lebih besar, ya kan, negara-negara yang ikut pun lebih kompetitif, ya kan? Dan lebih luas gitu loh. Berbeda dengan di area Asia Tenggara yang lebih sepadan karena kultur juga hampir mirip. Kalau udah sampai ke Asia, waduh semuanya harus komplit di situ gitu loh. Jadi kalaupun nanti Zylstra sama Raven bisa jadi striker. Bisa dua dari depan, bisa aja kan bermain dengan pola lain kan, misalnya 4-4-2 dengan Zylstra dan Raven di depan kan bisa aja. Bisa kita lihat nantinya, tergantung materi yang ada. Tapi sangat mewah kok saya pikir. Di tengah kan kuat kita, ada Ivar, ada Marcelino. Itu oke. Jangan salah, di depan Raven bisa kalah, bisa Zylstra sama Rafael Struijk kan? Iya. Bisa. Raven akan masuk di babak kedua bisa saja. Di belakang ada Hubner ya? Ada Justin Hubner di belakang. Kalau Kadek masuk, Kadek udah pasti kan. Kakang, Donitri kan. Itu kan pemain-pemainnya. Nah sabar juga kita melihat komposisi baru di U23 ini. Oke Bung Ropan, kita sudah 1 jam. Kita harus kembali ke ruangan untuk nonton. Terus bagaimana hasil Indonesia melawan Thailand. Terima kasih Bung Aris untuk kehadirannya. Terima kasih untuk kehadirannya Bung Ropan juga. Sampai jumpa. Baiklah, usai sudah Sportcast malam hari ini, kita akan jumpa lagi minggu depan dan tetap dukung U23 kita masuk final dan kita bisa juara. Sampai jumpa.